Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Apakah benar ya? Dan ini sungguh-sungguh terjadi katanya begitu ya. Apakah benar ketika Pak Prabowo mau diduetkan dengan Pak Ganjar begitu? Apakah mungkin begitu? Saya rasa tidak mungkin di satu sisi begitu kan. Sulit terwujud begitu. Kecuali Pak Ganjar di depan mata sudah kalah begitu kan. Daripada kalah PDP ya mending ya gabung saja kepada Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Untuk bangsa dan negara, PDP buka kemungkinan duetkan Ganjar Pranowo ya pada Pilpres di 2024. Ya silakan begitu kan. Mau gabung dengan siapapun ya silakan. Ya tetaplah yang menjadi prioritas utama Anies Caimin di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja komentar-komentar netizen ya, bahkan di polling lembaga survei sudah naik semua begitu Anies Baswedan begitu kan. Tetapi kita lihat saja kalau kita survei jelas kalah begitu kan. Dalam artian survei kan terafiliasinya kemana kan bisa ditelusuri mereka begitu ya. Bahkan untuk bangsa dan negara, PDP buka kemungkinan duetkan Ganjar dan Prabowo pada Pilpres di 2024 ya. Elektabilitas tertinggi takut sama elektabilitas terendah. Artinya survei palsu ya. Elektabilitas palsu kelanjutan dari rezim pembohong. Wow, ada apa ini begitu kan? Kok komentar-komentar seperti itu begitu kan ya? Bisa saja begitu katanya ini. Kudeta konstitusi dan siapkan Ganjar 2 skenario ya. 9 naga lenggengkan kekuasaan di Indonesia. Wah, ada apa begitu kan? Apapun bisa terjadi mereka begitu ya. Bahkan hasil survei ya, survei-survei yang selalu unggul, tapi takut lawan Anies. Hehe, survei-survei penipu semua katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Tapi beginilah, oke lah kita hormati itu begitu ya. Tetapi untuk Anies, Prabowo Caimin, Prabowo Ganjar begitu, sulit terwujud. Kenapa begitu kan? Karena dari sebuah begitu kan ya koalisi dari partai sendiri mendukung ya dari Golkar, terus kemudian dari PAN, terus kemudian dari Gelora, dari yang lain begitu kan menginginkan bahwa Pak Prabowo itu menjadi capres begitu kan ya, bukan cawapres. Tapi kalau dari PDIP tidak tahu begitu kan, karena PDIP yang tahu sendiri, terus kemudian dengan P3 yang tahu sendiri begitu kan. Yang lainnya kan di non parlemen begitu. Artinya ya ikut-ikutan aja mereka begitu ya. Kalau mau disodorkan cawapres, ya bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan ya. Dan bahkan yang menjadi kingmakernya siapa? Apakah Pak Jokowi atau siapa? Kan itu pertanyaannya begitu ya. Bahkan ya rapat barisan semua simpatisan Anies Baswedan adalah relawan Amin. Ini adalah perjuangan, mari kita berjuang memenangkan Anies Caimin. Betul begitu kan? Mari bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu. Sudah ketebak dari awal, cawi-cawi ya Pak Lurah ya sangat dramatis katanya begitu. Ya, untuk mengalahkan Anies Baswedan saja seperti ini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa melihat potensi Anies Baswedan Caimin bisa menang satu putaran ya, takut mengantisipasi mereka kalah ya. Bagaimana kalau disatukan antara Ganjar dengan Pak Prabowo? Kan begitu logikanya begitu. Tapi saya rasa juga di satu sisi tidak mungkin begitu. Karena apa? Karena PDIP sendiri menginginkan bahwa Ganjar itu menjadi capres, kecuali Pak Prabowo menjadi cawapres begitu kan. Ya pada akhirnya mereka lah siapa yang kuat begitu kan. Tetapi kelihatannya ketika Anies Caimin sudah menjadi koalisi, Prabowo menjadi koalisi, Pak Ganjar menjadi koalisi, akan semakin mudah untuk memenangkan salah satu ya pilpres ini begitu. Pak Anies Baswedan akan mudah begitu kan, bisa saja menang satu putaran. Kalau 2 putaran, ya imbang kekuatan mereka begitu kan, tergantung masyarakat mana yang harus kita pilih. Karena pada hakikatnya masyarakat kan tidak menutup kemungkinan bisa saja berbalik arah begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya dari berita ini ya untuk bangsa dan negara PDIP buka kemungkinan duetkan Ganjar Pranowo dan Pilpres ya pada Pilpres di 2024. Dinamika politik menjelang pemilihan presiden ya atau Pilpres masih sangatlah cair. Buktinya DPP ya PDIP Perjuangan masih membuka peluang menduetkan Ganjar ya dengan Prabowo dengan bakal capres Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto ya di Pilpres mendatang. Bahkan dan apakah ada kemungkinan? Ya, kemungkinan isu bisa terjadi katanya begitu ya. Kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani ya saat jumpa pers sesuai rapat paripurna di Kompleks Parlemen. Menurut Puan, dinamika politik menjelang pemilu di 2024 masihlah sangat cair sehingga duet Ganjar dan Prabowo ya masih memungkinkan terbuka untuk diwujudkan ya. Itu kok sudah jelas di situ bahwa bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan.
Artinya kalau memang ini terjadi, wallahu alam siapa yang menang. Kekuatan dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo punya modal besar di situ begitu ya, bergabung di situ. Ya, ketemu mereka begitu. Akhirnya bertemu begitu. Ya, Pak Sandi bertemu dengan Pak Prabowo. Terus kemudian ya posisinya Erik sudah tidak ada di situ begitu, dan pada akhirnya sudah meluangkan banyak uang ya, tiba-tiba tidak terpilih menjadi cawapres. Kan rugi juga di satu sisi begitu. Bahkan di negara politik ini memungkinkan untuk mensilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa. Lebih lanjut, Ketua DPR RI menyebutkan, demi kebaikan bangsa dan negara semua kemungkinan ya bisa dilakukan. Tak terkecuali mengenai wacana duet Ganjar dengan Prabowo pada Pilpres di 2024. Bahkan di satu sisi untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sebelumnya, bakal capres PDP Ganjar Pranowo merespon ya wacana duet dengan bakal capres Koalisi Indonesia Maju, yaitu dengan Prabowo Subianto. Wah, ini gimana logikanya begitu? Apakah ini menang atau semakin kalah begitu? Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan di situ begitu. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, peluang duet bisa saja terjadi sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU RI dibuka. Kalau politik itu sebelum ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi. Ujar Ganjar ya kepada wartawan seusai menghadiri rapat tim pemenangan nasional ya. Pak Ganjar juga mengatakan seperti itu, begitu bisa saja kemungkinan itu terjadi. Terus kemudian Puan Maharani juga mengatakan seperti itu, kemungkinan bisa terjadi. Akankah Pak Prabowo menjadi cawapres? Kan begitu logikanya begitu. Saya kira juga tidak mau begitu, karena Pak Prabowo hari ini kuat begitu kan ya. Apalagi di belakangnya ada Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi yang jelas ya dalam politik ini saya kira sulit terwujud. Ya, sulit terwujud kecuali Pak Ganjar begitu kan ya dalam beberapa ini tidak menemukan siapa wakilnya. Terus kemudian ya surveinya itu aja begitu kan ya, dimungkinkan sudah tidak menang lagi, ya bisa saja kemungkinan itu akan terjadi bahwa ya Pak Ganjar akan disodorkan menjadi wakil. Tetapi ini politik kita begitu kan, dinamis, tidak menentu di situ begitu. Ya, persoalannya adalah satu, ya Pak Ganjar dideklarasi menjadi capres. Pak Prabowo juga sama seperti itu. Bahkan dari koalisi-koalisi sekarang tidak mungkin lah yang akan setuju bahwa Pak Prabowo menjadi wakil. Ya pasti itu capres, kecuali Pak Ganjar mau menjadi cawapres. Lantas bagaimana dengan para netizen, para buzzer yang kemudian menjunjung tinggi ya, mengkritik habis-habisan Pak Prabowo di situ begitu. Saya kira inilah perdebatan-perdebatan yang kemudian hari ini kita lihat saja begitu kan ya. Bahwa yang namanya panggung politik ya seperti itu begitu. Tapi yang jelas bahwa kalau digabungkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo atau Prabowo Ganjar, jelas ada kemungkinan kalah besar begitu ya. Karena potensi dari Anies Caimin ini sangat luar biasa loh begitu ya. Di masyarakat juga diinginkan seperti itu begitu ya. Jangankan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, itu ya bisa saja seolah-olah nanti ya semua partai di situ menghabisi dari koalisi perubahan. Bisa saja begitu kan. Merasa simpati di situ, akhirnya mau tidak mau mendukung Anies Baswedan ya, Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.